Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini kita akan membahas itu karena ada subscriber saya yang bertanya, Mas, kalau daftar di Fiverr itu bayar nggak ya? Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja. Jadi sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Nah, jadi kita akan kupas jawabannya ini. Nah, untuk situs yang freelancer seperti Fiverr, tidak hanya Fiverr ya teman-teman, situs Upwork juga, itu kalau untuk pendaftarannya, untuk kerja online ini, itu tidak dipungut bayaran alias gratis teman-teman. Nah, jadi terus pertanyaannya, misalnya saya lanjutkan lagi nih teman-teman. Terus kayak situs Fiverr ataupun Upwork dapat uangnya tuh dari mana? Nah, jadi kalau pertanyaannya misalnya ada kelanjutannya, jadi saya akan jawab ya, situs Fiverr maupun Upwork maupun situs freelancer lainnya itu mendapatkan uang nanti jika teman-teman sudah misalnya buka akun di Fiverr lalu berjualan servis teman-teman. Misalnya teman-teman itu berjualan servis misalnya desain teman-teman, entah itu desain logo ataupun buka jasa misalnya penerjemah misalnya dari Inggris ke Indonesia, atau misalnya penerjemah dari bahasa Inggris ke China ataupun bahasa Inggris yang lainnya atau bahasa Mandarin dan lain-lain. Atau juga bisa membuat jasa seperti mengedit video atau mengedit foto dengan Photoshop, itu juga boleh, nggak masalah. Nah, dari mana situs Fiverr maupun Upwork ini mendapatkan penghasilan? Jadi nanti kalau misalnya teman-teman setelah membuat akun lalu membuat yang namanya gig di Fiverr itu atau membuat jasa, nanti ketika ada seseorang ternyata dia cocok dengan jasa yang teman-teman tawarkan, yang itu di Fiverr maupun di Upwork, nah dia merekrut teman-teman atau meng-hire teman-teman. Nah, dan setelah selesai pekerjaan tersebut kan teman-teman dapat bayaran tuh dari mengerjakan pekerjaan yang dari klien itu. Nah, bayarannya itulah yang didapatkan potongannya itu teman-teman. Potongannya misalnya teman-teman dapat proyek $100. Nah, potongannya untuk di Fiverr maupun Upwork itu sekitar 20% teman-teman. Jadi dari $100 itu 80 dolar masuk ke teman-teman. 20 dolarnya itu dianggap jasa kita, jasa untuk Fiverr maupun di Upwork teman-teman. Kenapa potongannya sebesar itu? Ya, kita kan ada di situs orang lain teman-teman. Kita daftarnya gratis dan kita bisa bisa berjualan jasa di sana. Jadi menurut saya ini adil, tidak perlu khawatir. Jadi teman-teman itu yang perlu, kalau misalnya teman-teman pengen serius kerja online di freelancer, itu pertama-tama tuh ya teman-teman tuh harus tahu bagaimana cara mekanisme cara kerja di situs platformnya itu, maupun itu Fiverr maupun di Upwork teman-teman. Karena kalau teman-teman cuma buat akun dan teman-teman tidak tahu bagaimana cara membuat jasa atau gigs, namanya penawaran jasa di Fiverr itu namanya gig teman-teman, dan teman-teman tidak tahu bagaimana cara bernegosiasi, bagaimana cara membuat tampilan deskripsi yang bagus, kemudian bagaimana cara berkomunikasi atau bernegosiasi dengan klien, kemudian juga teman-teman tidak tahu apa yang namanya cara ngebid proyek atau bayar gas di Fiverr, itu bakal sulit teman-teman bisa mendapatkan penghasilan. Tapi kalau teman-teman itu sudah tahu caranya seperti saya bilang tadi, ada kemungkinan teman-teman bisa mendapatkan ya namanya penghasilan berupa dolar teman-teman. Tapi dengan catatan dari saya, itu teman-teman tuh ya sudah harus tahu dulu semua faktor-faktor tadi teman-teman, semua aspek tadi. Kalau teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat gig yang bagus, bagaimana cara membuat profil yang bagus, bagaimana cara mempromosikan jasa teman-teman, itu bisa di Pinterest, di Instagram juga bisa, atau di Behance maupun di situs-situs yang lainnya. Nah, itu ada kemungkinan teman-teman bisa segera mendapatkan penghasilan teman-teman, atau direkrut oleh orang lain sebagai freelancer teman-teman.
Nah, menurut saya ini saja dulu yang bisa saya berikan. Semoga penjelasan saya ini bisa setidaknya memberikan pencerahan buat user yang bernama The Pool ini, teman-teman. Yang saya tuh minggu yang lalu. Karena saking banyaknya komentar yang masuk ke channel Mas Vlogger, jadi saya hanya pilih-pilih pertanyaan yang belum sempat saya jawab sebelumnya. Nah, menurut saya ini saja dulu yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton di channel Mas Vlogger. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.